هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله قم واطلب رضاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahran mubarak, syahrun 'azim, syahrun ja'alallahu siyamahu fardhan wa qiyamahu tatammu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya kita dapat berjumpa kembali insyaallah bersama bulan Ramadan, sesuatu yang kita nanti selama setahun penuh. Doa kita di akhir Ramadan yang telah lalu mengungkapkan, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang berikut. Maka di awal Ramadan ini insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan al-Mubarak tahun ini. Bulan Ramadan tahun ini sangat luar biasa. Waktu dihadapkan dengan musibah nasional, tentu saja kita merasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keterbatasan kita bisa melaksanakan dengan bahagia pelaksanaan puasa Ramadan tahun ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pahala kepada kita, memberikan segalanya kepada kita, memberikan balasan kepada kita dalam melaksanakan Ramadan yang akan datang. Kita akan mencoba untuk melihat seperti apa Ramadan yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan pahala yang terbaik atau sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Al-Quran. Sebagaimana yang Allah katakan kepada kita, sebagaimana yang telah Allah firmankan dengan panggilan yang sangat indah, panggilan kamal, panggilan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa dengan ungkapan kata yang tersebut dari awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian hamba-hambaku yang beriman. Inilah panggilan yang sangat spesial, panggilan Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus langsung ditujukan kepada kaum muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, ini disebut dengan nidaul kamal, panggilan yang sangat sempurna. Allah sayang kepada hamba-hambanya, Allah cinta kepada hamba-hambanya. Lalu Allah memerintahkan kepada kita agar kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Demikian bunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Selama 1 tahun mungkin kita tidak melaksanakan puasa, atau mungkin juga melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Tetapi Allah punya cara tersendiri agar kita menjadi manusia yang baik, agar kita menjadi manusia yang bertakwa, agar kita menjadi manusia yang sehat, yaitu dengan mewajibkan kepada kita berpuasa bulan Ramadan. Yang sering kita dengar bahwa Rasulullah SAW itu adalah merindukan Ramadan, bukan hanya saat sekarang,
Tapi kerinduan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terungkap dari semenjak bulan Rajab. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah ungkapan hadis yang mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Terlepas hadis ini ada yang mengatakan bahwa dhaif atau lemah, tapi ini adalah merupakan satu kerinduan Rasulullah SAW yang terungkap di bulan Rajab. Bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan bulan Rajab. Kemudian di bulan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Sa'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Demikian hebat Rasulullah SAW. 3 hari, 3 bulan menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena memang Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang sangat istimewa, yang dirindukan 3 bulan sebelum. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kita, oleh Rasulullah SAW, dan oleh kita umatnya sebagai seorang muslim. Adalah yang pertama, bagaimana kita memiliki persiapan yang utuh dalam menghadapi bulan yang berkah. Persiapan kita tentu saja harus matang. Persiapan kita tentu saja harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, agar apa yang kita kerjakan kemudian mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap akhir bulan Sya'ban, yaitu di hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan hadisnya yang terkenal cukup panjang, disebut dalam bahasa Arab dengan hadis tawil. Hadis ini sangat panjang sekali. Namun intisari hadis ini bisa kita tangkap. Di antaranya Rasulullah berkhutbah, Ya ayuhan nas, qad adallukum syahrun 'azim, syahrul mubarak, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'an. Dan masih panjang lagi hadis. Ini hadis itu adalah menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW telah menginformasikan tentang datangnya bulan Ramadan. Dan kita tentu saja kaum muslimin harus merasa bahagia dengan kedatangan Syahrul Mubarak ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya adalah 1000 bulan. Sangat luar biasa. Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat yang mengatakan, wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa, dan salat malamnya adalah sunnah. Ya, Allah mengatakan kepada kita bahwa kita harus melaksanakan puasa, ya, 1 bulan penuh, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan Allah telah mewajibkan kita berpuasa, serta salat malamnya adalah sunnah. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pekerjaan kebaikan, samalah dengan orang-orang yang menunaikan suatu fardu pada bulan yang lain. Di bulan Ramadan dibuka segala pintu surga dan dikunci pintu neraka. Dan di belenggunya syaitan-syaitan. Padanya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak diberikan kepadanya kebaikan malam itu, maka sungguhnya dia telah dijauhkan dari kebaikan. Ini adalah ungkapan Rasulullah dalam lanjutan hadisnya yang mengatakan kepada kita, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, wa man taqarraba bihaslin min Allah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebaikan, samalah dengan orang yang menunaikan suatu fardu. Jadi setiap orang yang melaksanakan pekerjaan kebaikan,
maka nilainya sama dengan melaksanakan kewajiban pada bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan dibuka segala pintu surga dan dikunci pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan. Allah memberikan berbagai kebaikan di bulan Ramadan, sangat luar biasa. Bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Kedatangannya merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Kedatangannya merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanjangkan usia kita hingga kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan. Patut kita berbangga hati dan ucapkan yang tulus, selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Dengan penuh kerinduan kami siap menjalankan dengan sepenuh hati banyak keuntungan yang dapat kita raih dari bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, kata Rasulullah, adalah merupakan bulan penghulu segala bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanjangkan usia kita, alhamdulillah, sehingga kita bisa kembali lagi bertemu dengan Ramadan. Selamat datang Ramadan. Kami siap melaksanakan semua tugas-tugas yang Allah wajibkan kepada kami. Demikian ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang tokoh kita, tokoh ulama kontemporer, Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau menjelaskan pula kepada kita tentang beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam melaksanakan puasa. Kenapa kita harus berpuasa dalam situasi sekarang ini? Tentu saja selama sepanjang tahun, bahkan di akhir tahun sekarang ini, kita mengalami, bahkan di awal tahun dan akhir tahun dan awal tahun, kita mengalami berbagai gejolak jiwa kita. Dengan adanya musibah nasional, dengan adanya program lockdown yang dilakukan oleh pemerintah, menyebabkan semua orang kehilangan segalanya, kehilangan kreativitas, kehilangan pekerjaan. Bahkan ada di antaranya adalah orang-orang yang mengalami depresi karena mereka tak bisa keluar. Bahkan mungkin ada sebagian kaum muslimin yang kemudian kehabisan bekal untuk menjalani hidup. Oleh karena itu, maka kedatangan Ramadan saat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat strategis bagi manusia, bagi kemanusiaan, bagi kelanjutan hidup manusia. Tentu saja kita berharap semoga Ramadan tahun ini dapat mengangkat penyakit yang saat ini adalah sedang menjalar dalam kehidupan kita. Kita sangat berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengangkat penyakit di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Agar kita menjadi orang yang terbaik sesuai dengan tuntunan Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah tentang Ramadan, maka kita tentu akan bertanya, untuk apa sebenarnya kita berpuasa bulan Ramadan? Dalam pandangan salah seorang tokoh ulama itu, beliau menjelaskan bahwa puasa adalah memiliki beberapa keunggulan yang apabila kita lakukan akan dapat menghasilkan. Yang pertama adalah puasa adalah menguatkan jiwa. Tak sedikit manusia dominasi hawa nafsunya, apalagi zaman modern sekarang. Makanya ketika mereka sudah mulai hubud dunia, ketika mereka sudah tidak lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada di antara kita adalah yang fobia, ada di antara juga manusia yang membenci kepada ajaran Allah, ada yang manusia yang tidak suka dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, bahkan mungkin di antara kaum muslimin sendiri sudah enggan melaksanakan ta'abudiyah, ya, wa'id an ruhul Islam, jauh dari Islam, baik dari Al-Quran, jauh dari segalanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang Ramadan ini adalah bahkan mereka sendiri ketika dalam posisi lemah menghadapi kehidupan, bahkan ada yang frustasi, maka dengan adanya Ramadan, jiwa dan perasaan kita akan menjadi kuat kembali, akan menjadi kuat kembali. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa kekuatan jiwa, bahwa puasa adalah dapat menumbuhkan kekuatan jiwa, roh kita di saat situasi kondisi kita menghadapi goncangan-goncangan jiwa.
Kemudian yang kedua, bahwa Ramadan itu adalah mendidik kemauan. Ingat, hawa nafsu kita sangat luar biasa dididik oleh kita, di Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan sampai menurutkan hawa nafsu kita. Karena hidup ini adalah dominasinya adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa ini selalu menyuruh kepada hal-hal yang jelek. Tentu saja seorang mukmin adalah setelah ketika dia disuruh pada hal-hal yang jelek, maka dia punya standar lain, yaitu standar nilai yang menyebabkan hawa nafsunya itu menjadi rendah. Bahkan mungkin bisa hilang ketika dominasi nilai, ketika dominasi kebenaran itu selalu ada dalam dirinya, maka dia akan selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal hawa nafsunya. Nah, puasa menjadi kemauan kita. Dapat kita bayangkan ketika kita berpuasa Ramadan, bukan tidak ada makanan di siang hari, bukan juga tidak ada minuman, tetapi karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan tangan ini tak sanggup untuk mengambil makan, tangan ini tak sanggup untuk itulah dia anugerah Allah Subhanahu wa taala kita, bahwa keinginan kita itu di siang hari kita menahan hawa nafsu sesuai dengan puasa itu sendiri. Pengertiannya adalah menahan diri kita. Maka kita menahan diri dari semenjak mulai terbit fajar hingga maghrib tiba. Inilah kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita menurunkan kemauan, maka kemauan kita cukup banyak, dan hawa nafsu kita itu sangat luar biasa. Dan pada masa Ramadan ini direm oleh kita dan atas perintah Allah, dan kita pun juga rela dan ikhlas melaksanakan perintah itu, puasa bulan Ramadan, insya Allah 1 bulan. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa juga bukan hanya untuk meningkatkan kekuatan fisikis, tetapi puasa juga adalah menyebabkan kesehatan pada badan kita. Apa yang maksud dengan kesehatan pada badan kita? Puasa di samping kesehatan rohani yang memberikan pengaruh positif bagi kesehatan jasmani, meskipun adalah kegiatan fisikis, tetapi sangat mempengaruhi kehidupan fisik kita. Hal ini bukan hatinya, hal ini bukan hanya dinyatakan oleh Rasulullah, tapi telah dibuktikan para medis. Mereka berpendapat bahwa pada saat tertentu perut memang perlu istirahat. Apalagi dalam Islam, isi perut harus dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk airnya, dan sepertiga untuk udara. Nah, ini adalah pesan Rasulullah SAW, bahwa dengan berpuasa badan kita akan menjadi sehat. Ya. Bahkan kita dibagi pada 3 posisi tadi, bahwa isi perut kita itu dibagi pada 3 bagian. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk airnya, dan sepertiga untuk udara. Bahkan mungkin tuntutan lain dari puasa itu adalah akan menghilangkan berbagai gangguan penyakit, terutama sekali di pencernaan. Sangat luar biasa. Ya, makanya kita berharap bahwa puasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita, bukan sesuatu belenggu. Kita nikmati, kita berbahagia menjalankan puasa itu. Bahkan kita rela melaksanakan perintah Allah. Kemudian fungsi berikutnya adalah berpuasa mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Ketika kita sedang berpuasa, kita merasa bahwa kita merasa lapar, kita merasa haus, dan sebagainya. Sehingga ini menumbuhkan sensitivitas kita terhadap orang-orang yang mungkin lebih. Mereka tidak makan, mereka tidak bisa meminum, mereka tidak bisa mengambil rezeki untuk lebih banyak untuk kepentingan hidup mereka. Bahkan mereka tidak selalu kekurangan. Maka ketika kita berpuasa, maka kita akan tumbuh rasa ibadah. Makanya kata Rasulullah dalam hadis tawil yang sepanjang ini, katakan salah satunya puasa adalah sebagai syahrul muwasa, yaitu bulan kepekaan sosial, bulan kepedulian sosial. Kita tentu saja dituntut untuk peduli terhadap orang-orang yang mungkin lebih lemah dari kita. Nah, di saat situasi kondisi saat sekarang ini, di mana boleh jadi krisis ekonomi menimpa pada kita dan saudara-saudara kita
yang berada di kota, di kampung, di desa, dan di mana-mana. Tentu saja tugas kita adalah bagaimana kita memperhatikan mereka. Dan dengan Ramadan ini kita juga ingin berinfak, bersedekah dengan apa yang kita mampu. Karena berpuasa, karena kita berinfak, bersedekah di bulan Ramadan berbeda berinfak dan bersedekah seperti di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang telah saya ungkapkan tadi di muka, bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan, maka dia sama dengan melakukan satu aktivitas fardu pada bulan-bulan yang lain. Subhanallah. Maka kita harus banyak berinfak. Lihatlah kiri dan depan kita, tangga kiri, tangga kanan. Kemudian kita juga melihat ke depan, seperti apa saudara kita, apakah mereka makan hari ini, apakah mereka memiliki bekal untuk hari ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan juga bisa berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan semua amal perbuatan kita di bulan Ramadan. Bahkan pahalanya akan selalu mengalir kepada kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan bahwa apa keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini adalah memiliki nilai plus yang sangat luar biasa. Ada 3 penggal yang ada dalam Ramadan. Yang pertama, kata Rasulullah dalam hadis itu juga, bahwa Ramadan itu ada 3 hal, yang tiga waktu yang sangat strategis. Yang pertama adalah awal rahmah, bahwa 10 pertama bulan Ramadan adalah dicurahkan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita bayangkan betapa bahagianya seorang manusia yang mendapatkan kasih dan sayang dari yang menciptakan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penghormatan buatnya di bulan Ramadan. Sangat luar biasa. Allah, tentu saja kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu Ramadan. Di awal Ramadan adalah bahwa kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat bisa dihitung oleh kita, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pahalanya kepada kita. Sangat luar biasa. Mari kita tumbuhkan bagaimana kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya di awal Ramadan. Yang kedua, pada hadis itu diungkapkan adalah penggalan yang kedua, pahala yang kedua yang Allah berikan di bulan Ramadan adalah wa awsatuhu maghfirah. Dan ini juga sama. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni hamba-hambanya di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, 10 tengah bulan Ramadan, 10 pertengahan bulan Ramadan. Inilah informasi yang sampai kepada kita. Mari kita semakin tunduk, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan curahkan kepada kita di pertengahan Ramadan. Subhanallah. Betapa bahagia ketika kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh kerelaan, melaksanakan dengan penuh keikhlasan, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya kesemuanya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Masa Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama. Allah memberikan curahan istighfar, ampunan kepada kita semua di tengah Ramadan. Dan yang terakhir lagi adalah bahwa di akhir Ramadan adalah Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Itsqu anin-nar", pembebasan manusia dari api neraka. Ini juga lebih spesial lagi. Apalagi di akhir Ramadan ini terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, atau disebut dengan Nuzulul Quran. Di mana dalamnya ada 10 hari terakhir malam itu adalah merupakan bagian yang sangat strategis, yaitu ada satu malam yang nilainya 1000 bulan. Sangat luar biasa. Jadi hitungan dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan akhir Ramadan, semuanya tidak ada yang merugi. Dan adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih sebaik-baiknya amal perbuatan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan lahiriah dan batiniah kepada kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan peran Ramadan yang akan datang
dengan sebaik-baik. Pahala Ramadan itu adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setiap amal kebaikan Ramadan dan segala aktivitas ibadahnya di sisi Allah bernilai baik, dan bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi, dan setiap kebaikan akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Sangat luar biasa. Semua aktivitas kita, mari kita tumbuhkan sedekah kita, kita tumbuhkan amal kebajikan kita, amal batinnya, amal lahiriah kita bulan Ramadan. Tentu dengan segala keterbatasan kita bisa lakukan dengan apa saja. Bisa sedekah online, bisa saja apa kita transfer, bisa saja mungkin dengan cara yang lain yang bisa kita lakukan agar harta kita bisa jatuh kepada saudara kita dalam situasi kondisi ekonomi seperti ini. Kemudian juga bahwa puasa ini adalah mendapatkan jaminan penghapusan dari segala dosa. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Bahwa laki-laki dan wanita yang melaksanakan puasa, Allah telah menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga oleh kita, bahwa agar sempurna puasa kita Ramadan ini, paling tidak kita harus tahu apa saja yang menjadi rukun puasa itu sendiri. Ya. Terkadang orang hanya melaksanakan puasa bukan karena ilmunya, bukan karena kuat, bukan juga karena dia kesadaran, tetapi melaksanakan puasa adalah karena dia merasa bahwa semua orang berpuasa sehingga dia malu tidak berpuasa. Bukan seperti itu. Kita harus pastikan dulu bahwa puasa yang kita lakukan itu adalah benar. Apa yang harus dilakukan agar puasa kita benar? Yang pertama, agar puasa kita benar, selalu kita berniat. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa. Ya, ada beberapa ulama mengatakan bahwa niat ini bisa lakukan yang tiap malam, bisa juga ada yang 1 bulan. Silakan saja, selama kita berniat. Apa niat itu? Dalam hati kita niat, ya, untuk agar kita bisa melaksanakan puasa besok. Ya. Sangat luar biasa. Niat ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Amal batini kita, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melaksanakan puasa semata-mata, bukan untuk yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, makan dan minum jangan sengaja. Ya. Jangan makan dan minum. Artinya bahkan dia bisa membatalkan puasa. Ya. Bahkan kita harus senantiasa niat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah melaksanakan sahur dan beberapa hal yang terkait dengan sunnah-sunnah yang diperintahkan dalam Ramadan. Ada yang paling penting buat kita adalah bahwa amal yang terbaik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Ya, sangat luar biasa. Karena Ramadan juga disebut dalam hadis itu adalah sebagai Syahrul Quran. Selain Syahrul Mubarak Al-Quran, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Sangat luar biasa. Banyak hal yang harus kita lakukan dan kita perbuat di bulan Ramadan. Kita sangat berharap puasa ini bisa bermanfaat buat masa depan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita bisa terangkat penyakit ini, penyakit yang menimpa masyarakat saat sekarang ini. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan guru hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin hamba. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat. Anugerahkanlah kebahagiaan kepada kaum muslimin. Angkatlah ya Allah penyakit ini adalah dari bumi. Sesungguhnya Allah yang bisa mengangkatnya, dan penyakit ini adalah dari-Mu ya Allah. Angkatlah ya Allah, angkatlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masuk Ramadan. Ramadan datang, corona hilang. Jaga imun, jaga iman. Lawan ketakutan dengan kebaikan. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arina Raifah Afandi. I am from 6 Mus'hab bin Umair. First of all, thanks to Allah who is always given health, blessing, and salvation for all of us, so that I can be heard without any trouble at all. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad SAW, who always gives goodness in the world. Thirdly, I'd like to say thank you for you in there who has given me an opportunity to speak. The month of Ramadan is a month full of blessing in which the Quran is revealed, and the month of erudition of the Shahrul Mubarak. And with this coming month, hopefully it will be a month of improvement, a month of adding to our good deeds. Over the next few days, Muslims will enter the month of Ramadan. In the midst of the coronavirus outbreak, countries are judging the implementation of Tarawih prayers or other co-religious worship activities. For Muslims, the obligation to fast is still carried out as usual. However, it is still recommended that people pay special attention to the potential spread of the coronavirus. The coronavirus not only claimed thousands of lives, but also changed the ways of human life throughout the world, starting from the interaction of others and the process of relating to God. And all Muslims should play a role in preventing the spread of the COVID-19 virus by starting to follow the MUI fatwa in relation to the process of worship in the holy month of Ramadan, one of which is an appeal for the Tarawih prayer, which is usually done during the month of Ramadan at home if the coronavirus outbreak is still worrying. If the conditions are normal, of course worship and activities return to the original law. This is part of the endeavor. When the endeavor has been carried out, we strengthen it with prayer, and Quran Nazila in every worship. This part of endeavor and inner work taken as a religious community. Ladies and gentlemen, this is a speech that I can deliver. Ideally, what I have said is meaningful for us. I am so sorry if I had a mistake. Thank you for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Putri Sarila dari kelas 5 Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Walaupun kita sedang berada di dalam pandemi COVID-19, tetapi jangan jadikan itu sebagai penghalang dan pengurang ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Stay at home, social distancing, dan kalau mau keluar jangan lupa pakai masker ya. Walaupun kalau keluarnya harus bisa, jangan lupa rajin cuci tangan. Mari kita sambut bulan Ramadan yang penuh itu dengan penuh sukacita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyanila Safia akan berial-ial menyambut Ramadan. Ku sedang happy, ku sedang senang karena sebentar lagi Ramadan. Bulannya suci, bulannya berkah. Marilah kita sambut Ramadan. Marhaban.